Bapak Ayahanda kita, Bapak Haji Aisudin yang merupakan anggota dari Forum Lalu Lintas. Selamat pagi Ayahanda. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Puasa tak bagaimana? Alhamdulillah sampai hari ini masih normal-normal. Masih normal-normal saja. Baik, nah ini tema kita menarik bagaimana kemudian pengamanan arus lalu lintas antar provinsi di tengah pandemi. Karena kan kalau normalnya nih Pak Kasa dan juga Bapak Haji bahwa biasanya sudah ada suasana atmosfer arus mudik. Tapi kan sekarang tidak diperkenankan. Tapi mohon maaf, kita harus membuka kacamata lebar-lebar. Ada yang kucing-kucingan dan terang-terangan yang sengaja mudik dan pulang kampung. Nah, gimana, silakan Pak Kasa? Ya, baik. Berbicara masalah pengamanan arus lalin ya menjelang Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 ini, kami di Polres Parepare memang ada perbedaan dari hal-hal yang dari hari-hari seperti biasanya. Karena memang situasinya juga sekarang mendadak seperti ini, makanya ada perubahan volume kerja dari aparat kami. Yang tadinya kami kalau hari biasa kita akan patroli rutin pagi, sore, malam. Nah, tapi dengan saat ini dengan situasi pandemi corona ini, intensitas kita itu lebih tinggi. Jadi kita lebih banyak kegiatan di lapangan karena mengantisipasi kegiatan penyebaran COVID ya, dengan dasarnya rujukan dari instruksi Presiden, pemerintah maupun pusat maupun daerah, termasuk juga ada dari maklumat Kapolri tentang pelarangan kegiatan di luar, kegiatan aktivitas di luar di masa pandemi ini. Jadi kami dari polisi Polres Parepare ini diperintahkan untuk melakukan suatu namanya kegiatan cipta kondisi di mana mengantisipasi kegiatan masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, dari kurang lebih 2 minggu ini, kalau kita melihat situasi arus lalu lintas yang ada, untuk volume kendaraan memang ada penurunan. Mungkin ini karena ada sekitar berapa persen, Pak Kasat? Kalau kita hitung persennya itu bisa sampai 40-50%. Untuk arus volume kendaraan. Okay. Yang lewat ini dari Makassar mau melintas ke Parepare, baik itu yang mau ke wilayah Sulawesi Barat maupun yang ke wilayah Palopo, itu ada penurunan. Nah, mungkin ini dampak dari himbauan pemerintah ya. Nah, termasuk juga ada pemberlakuan PSBB di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar itu sudah berlaku PSBB, termasuk juga di wilayah Kabupaten Goa. Nah, mungkin ini yang berdampak sehingga himbauan-himbauan itu sudah ada juga menyentuh masyarakat untuk dilarang beraktivitas. Termasuk ada juga instruksi Presiden kemarin, pemerintah juga dengan kami itu sudah jelas ada larangan untuk mudik. Nah, sekarang ini kan musimnya untuk mudik. 2 minggu menjelang Idul Fitri itu biasanya sudah ramai itu harus mudik. Zaman-zaman kayak sekarang momennya ya. Nah, cuman momennya sekarang ini situasinya tidak diperbolehkan untuk mudik, makanya inilah berdampak. Jadi ada penurunan volume kendaraan yang melintasi Kota Parepare. Baik, nah ini Pak Haji Aisudin selaku anggota Forum Lalu Lintas yang saya tahu banget turun gunung dan melihat geliat masyarakat Parepare menjelang Idul Fitri seperti apa? Silakan. Oh ya, makasih deh. Pertama itu bukan karena ada Pak Kasat, saya mengapresiasi kerja-kerja kepolisian bukan saja di Parepare, tapi hampir seluruh Indonesia. Kalau kita lihat, alhamdulillah. Kalau soal pengamanan maksudnya ya, alhamdulillah. Cuma yang disayangkan itu dalam pandemi seperti saat ini masih banyak masyarakat yang notabene, saya juga bukan katakan pembangkang, tapi kalau dilihat latar belakang kelompok-kelompok masyarakat itu rata-rata sih dia mengerti bahwa dia tahu bahwa begitu berbahayanya ini virus. Terakhir saya di televisi dan di media saya lihat kemarin itu terakhir tadi subuh. Tadi subuh itu angkanya sudah 971 orang yang meninggal. Saya bicara saja meninggalnya, yang lain tidak perlu lah.
Jadi kalau soal pengamanan dari pihak yang berwajib itu, alhamdulillah tidak bisa dilakukan. Cuma yang diminta itu adalah bagaimana masyarakat, bukan saja di Parepare, tapi masyarakat di luar Parepare yang masuk ke Parepare itu minimal dia harus mematuhi larangan himbauan pemerintah, kemudian Fatma Mui kalau dia umat Islam, kemudian dari kelompok masyarakat juga perlu melihat persoalan COVID ini diseriusi. Jangan kita pura-pura bodoh. Masuk ke pura-pura bodoh itu di Parepare. Kita ambil konsep di Parepare. Ini di Parepare kan, di Parepare ini pernah terlihat, saya nonton itu di HP, ada pengurus masjid yang bersih tegang karena dihimbau untuk tidak melakukan sholat di masjid, tapi sepertinya dia tidak menerima. Jadi kita kembali ke pengamanan, karena pengamanan ini arus mudik itu ya benar dibilang Pak Kasat tadi bahwa ada penurunan. Karena dalam terkecuali di hari ini, karena saya dipanggil, karena saya kan bergerak di usaha beras, saya tuh shopping kemana-mana, penurunan kendaraan memang drastis, sangat menurun. Kalau biasa saya tempuh dari Sidrap itu di sore-sore Pak Kasat, saya biasa tempuh sampai 45 menit. Kemarin saya tinggalkan area pabrik itu kurang 25 menit, alhamdulillah masih sampai saya di rumah buka puasa. Berarti terasa sekali bahwa intensitas kendaraan kurang? Sangat terasa, sangat terasa. Apalagi yang lain-lain dari daerah itu sangat mengindahkan himbauan pemerintah dan Pak Kapolri, Pak Kasat? Maklumatnya Pak Kapolri itu sangat dianukan. Di luar daerah? Di luar daerah. Kalau Parepare Pak? Nah ini kan, ya ini di Parepare. Kita kan bicara konsep Parepare. Baik. Usaha pemerintah, aparat atau tim gugus COVID begitu bagus. Itu yang saya katakan tadi deh, bahwa di Parepare ini kan bukan saja di Parepare, di mana-mana pun hidup bermasyarakat ada kelompok-kelompok. Nah, inilah kadang-kadang kelompok yang tidak mau menerima, selalu minta penjelasan, selalu minta alasan pembenar. Nah, kalau kita minta alasan pembenar, barang benar saja bisa disalahkan, apalagi kalau barang sudah salah. Kalau dilarang misalnya sholat Jumat di masjid, dihimbau untuk tidak melakukan sholat di masjid, saya rasa itu kan kita ini sebagai umat, MUI sudah keluarkan fatwa, jangan untuk sementara, setelah Siti Corona ini berlalu, baru kita bisa sholat. Jadi jangan masyarakat mengatakan, usia itu di tangan Tuhan. Iya betul. Lebih takut sama Allah daripada sama jangan seperti itu. Di sini dibutuhkan kecerdasan sebagai masyarakat yang beragama, berbangsa dan bernegara deh. Nah itu. Di sini sangat dibutuhkan itu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau kita warga negara yang baik, ya ikuti himbauannya pemerintah. Kalau kita, saya bukan ustaz. Kalau kita orang beragama Islam, ada ke organisasi tertinggi, jadi saya tanya, ada ke organisasi tertinggi? MUI, itu kan MUI lengkap. Keluarkan fatwa, masa sebagai umat Islam kita tidak ikuti? Pasti kita ikuti. Jangan misalnya mau, kalau ini warga negara lagi, kita warga negara yang baik, harus juga tunduk dan taat kepada aturan yang ada. Sebagai contoh terkecil, karena kita punya masalah berlalu lintas. Ini mau maaf Pak Kasat, saya punya cucu itu, saya pernah diserang sama neneknya. Aku itu anggota forum lalu lintas, masa cucu tidak bisa naik motor? Saya bilang, itu aturannya, kalau belum cukup 18 tahun,
belum bisa diberikan izin mengemudi. Baik. Nah, tapi yang anaknya katanya orang lain, saya bilang biarkan saja orang lain, biarkan orang lain, anaknya jadi nanti mereka berhenti. Saran saya bilang kalau anaknya orang lain ditabrak mobil, mau juga itu ditabrak mobil. Kesimpulannya seperti itu deh. Baik. Ini kita berbicara secara universal ya, dalam kondisi pandemi. Memang suasana pandemi ini bagi saya semakin kesini semakin hangat bagi saya, cukup hangat, dan tidak sedikit beberapa titik ini agak sedikit, mohon maaf saya harus mengatakan agak sedikit mulai naik suhunya, seperti itu. Karena seperti ditegaskan Pak Aji tadi bahwa ada beberapa teman-teman komunitas kita yang mungkin belum entahlah belum teredukasi secara benar, atau mungkin pemahamannya mungkin pengambil kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa atau apa. Tapi baik, ini saya kembali ke Pak Kasat seputar penegasan daripada penertiban atau pengamanan arus lalu lintas. Apakah aturan atau mungkin penegakan hukum ini masih sama dengan sistem tahun-tahun yang lalu? Operasi ketupatnya masih sama, operasi apa masih sama, termasuk orang yang masuk dan keluar di Parepare, meskipun sudah banyak sekarang ada rekayasa lalu lintas ya yang dilakukan keluar masuknya orang di wilayah hukum Parepare. Silakan. Ya, jadi untuk pola pengamanan saat ini yang sifatnya represif ya, perlu kami sampaikan bahwa memang kami saat ini sementara melaksanakan kegiatan juga operasi kepolisian yang namanya Operasi Ketupat 2020. Nah, di mana operasi ini mengedepankan kegiatan-kegiatan yang bersifat persuasif gitu. Jadi operasi ini adalah sifatnya kemanusiaan, bukan sifatnya represif. Jadi untuk saat ini di masa pandemi ini kami tidak melakukan penegakan hukum. Nah, kami melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Jadi kita memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di dalam kondisi pandemi ini. Nah, dalam kegiatan pola kegiatan ini kami merujuk juga dari peraturan Menteri Perhubungan ya nomor 25 tahun 2020 itu tentang pembatasan operasional angkutan kota dan provinsi. Nah, di sini sudah dibahas, sudah dirinci, sudah dijelaskan ada batasan, kemudian ada waktu, kemudian polanya seperti apa. Nah, inilah permen ini kita jadikan rujukan bersama dengan stakeholder yang lainnya. Kita gunakan pola-pola penyekatan, kita gunakan pola-pola persuasif pelayanan ke masyarakat. Jadi dalam kegiatan ini kita bersinergi dengan instansi terkait, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak ada kegiatan yang bersifatnya penegakan hukum di sini. Karena ini situasinya pandemi, kan lucu kalau di situasi seperti ini kita melakukan kegiatan penegakan hukum lucu. Karena saatnya ini kan kita membantu orang, banyak orang. Nah, jadi tidak ada, jadi pimpinan kami sudah tegaskan bahwa tidak ada kegiatan represif. Dan sifatnya ini adalah operasi kemanusiaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, ini kita juga merasa, saya pribadi sebagai warga negara merasa sangat mengapresiasi tadi Pak Aji ya, bahwa tidak ada tindakan yang terlalu reaktif, represif, tapi semuanya dilakukan atas dasar kemanusiaan. Jadi semuanya moderat seperti itu. Tapi kalau kita melihat masyarakat kita, seperti yang tadi ditegaskan Pak Aji bahwa toh masih ada, meskipun aparat kita sudah sangat luar biasa. Tanggapan Pak Aji sebagai warga negara. Jadi begini deh, inilah sebenarnya saya rada-rada tidak setuju kalau pihak yang berwajib tidak melakukan penindakan. Tapi apa mau dikata? Apa mau dikata dalam situasi pandemik seperti yang kita hadapi semua ini, ya perlu dua permakluman. Dan mungkin ya, ini Pak Kasat ini, mungkin karena masyarakat Parepare menganggap bahwa dalam situasi seperti ini tidak ada penindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, sehingga di jalan raya, karena saya pengguna jalan raya di Parepare itu Pak Kasat, ini mudah-mudahan juga tim gugus penanganan COVID-19 ini menonton. Di sore hari
terlalu banyak anak di bawah umur yang yang menggunakan jalan tanpa pakai pengaman. Sudah tidak pakai masker, helm juga tidak pakai. Nah ini, itu kalau anak-anak, tapi banyak juga orang tua, banyak juga kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya dari ini, dari itu. Seperti itu. Jadi belum lagi anak-anak, alhamdulillah yang saat ini tindakan dari pihak Lantas Parepare dan kepolisian jajaran Parepare maupun dari Brimob di Parepare itu tentang balap liar. Maka saat ini kan balap liar kemarin marah-marah itu dia di Makassau. Jadi sebagai masyarakat itu saya katakan tadi, Deka, bahwa kalau kita ini warga negara minimal dan harus kita taat kepada aturan dan himbauan pemerintah. Kalau kita itu, jadi kalau dipikir dan dilihat dari asas manfaat himbauan pemerintah, maklumat Kapolri, itu bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya yang berpendapat bahwa orang setengah waras lah yang tidak mau mengindahkan dan tidak mau mengikuti fatwa MUI, kemudian himbauan pemerintah dan maklumat Kapolri. Nah itu anunya. Kalau saya sebagai masyarakat diminta seperti itu. Karena ini kan kalau misalnya kita ini pengguna jalan itu bukan untuk kita saja, tapi banyak yang lain. Sebagai contoh di lingkungan saya yang masuk ini, Deka. Siap. Bisa ditanya tetanggaku, saya tidak pernah parkir mobil saya di jalan, di lorong maksudku itu, karena saya yakin walaupun di depan rumahku tidak. Saya keluarkan dana untuk membuatkan tempat itu mobil agar tidak mengganggu yang lain. Nah di sisi lain orang dia tidak menyadari dan beranggapan bahwa di depan rumahku ini bukan depan rumahku. Padahal itu kan sudah salah sebagai warga negara. Nah begitu deh. Jadi bikin garasi dulu baru beli mobil. Setidaknya seperti itu. Kayak dari kedua jangan simpan mobilnya di jalanan. Siap. Alhamdulillah sudah ada tempatnya sebelum dibeli barangnya. Baik. Nah ini sebenarnya situasi yang tadi mengemuka sebenarnya dan ingin saya tanyakan, tapi terlebih dahulu sudah dilontarkan oleh Pak Aji adalah masih ada Pak Kasa anak-anak yang mungkin momen sholat subuh dan sholat tarawihnya tidak ada, tapi kok balapan liar masih ada di beberapa titik. Saya sebut saja, mohon maaf, termasuk tadi katakan Pak Aji jalan di Makassar masih ada, kemudian di Mati Rotasi juga masih ada, di betul juga masih ada, juga ada di Jalan Masinrang, juga masih ada benar. Ini bagaimana bentuk pengamanan? Karena kadang-kadang masyarakat Indonesia kalau kita melihat survei itu kadang-kadang kalau kita terlalu moderat justru dijadikan celah untuk udahlah biasa aja gitu. Nah itulah situasi seperti karena tidak mungkin belum merasa bahwa keluarga di depan matanya mungkin meninggal karena COVID sehingga dianggap ini akal-akalan sajalah gitu. Gimana Pak Rasa? Ya, jadi untuk tema kita hari ini kan bicara masalah pengamanan arus lalu lintas dalam rangka Idul Fitri. Baik. Rujukannya tadi peraturan menteri ya, betul, pembatasan operasional angkutan kota dalam provinsi. Nah, jadi saya bicaranya tadi tidak ada penindakan represif itu dalam konteks ini. Pembatasan operasional angkutan antar kota. Terfokus di situ aja dulu. Terfokus itu karena temanya seperti itu. Cuma memang bertepatan juga di situasi pandemi ini, bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita bicara bulan suci Ramadan, pasti saja ada penyakit tahunan yang muncul. Salah satunya itu balapan liar. Inilah dikatakan pekat penyakit masyarakat. Nah, kegiatan balapan liar ini kami sudah antisipasi, kami sudah berjalan selama ini. Saya tadi pagi juga baru selesai melaksanakan kegiatan pengamanan subuh hari sampai jam 7. Itu di beberapa tempat kita sudah inventarisir. Di sini ada beberapa titik di Mati Rotasi, kemudian Makassau, kemudian Masinrang Pelita, kemudian Tanggal Cempai, kemudian di Lemoe, belakang terminal induk El Yusuf. Itu banyak berapa titik yang kita sudah inventarisir.
dan ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan. Bagaimana progresnya sampai tadi? Progresnya saat ini sudah banyak kendaraan yang kami sudah sita. Di Polres itu sudah ada, Pak Haji, sudah ada kurang lebih 50 motor yang kami sita di Polres dengan kegiatan cipta kondisi, yang namanya kegiatan cipta kondisi. Nah, cuma memang yang namanya manusia itu kan ada saja celahnya, bagaimana caranya berupaya untuk tidak salah tapi dikatakan tidak salah. Nah, benar pun juga bisa disalahkan juga. Jadi benar juga dibilang Pak Haji tadi. Jadi memang kami di sini juga aparat ibaratnya ya dilema juga, artinya kita tidak berbuat salah juga, berbuat juga kita juga dipersalahkan. Si malakama aja. Ya, karena jujur sampai detik ini pun juga saya kemudian teman-teman yang di Polres itu sudah banyak yang mau ketemu dengan saya tentang balapan liar itu. Banyaklah dari teman-teman yang dari oknum lah, dari LSM, warga juga banyak ini. Tapi saya berpikir ini kan demi kemaslahatan orang banyak, bukan kepentingan kita sendiri. Yang pertama bukan masalah balapan liarnya. Yang pertama ini kita menghargai dan melihat kondisi pandemi. Sudah jelas-jelas ini sebelum puasa kan sudah ada corona. Instruksi pemerintah sudah jelas kita tidak boleh melakukan kegiatan di luar. Ya, tapi nyatanya masyarakat masih banyak yang di luar. Makanya sebelum operasi balapan liar ini kita awali dengan operasi cipta kondisi. Nah, cipta kondisi itu sudah berjalan dari awal bulan April itu, sebelum puasa, Pak. Nah, jadi momentum yang bertepatan pandemi dengan bulan suci Ramadan. Jadi penyakit masyarakat ini muncul. Jadi antisipasi balapan liar kami juga sudah lakukan, kami sudah ada ke represif. Nah, kalau balapan liar kami represif aja. Kalau balapan liar ini kami represif. Dikandung maksud supaya ada efek jerahnya. Kemudian kami harapkan juga kepada teman-teman, tolonglah jangan melihat satu sisinya saja. Polisi petugas menangkap ini balapan liar, tapi lihat apa manfaatnya. Kalau kita tidak lakukan tindakan seperti apa? Kalau kita biarkan juga kita disalahkan, karena kewajiban kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tolong rekan-rekan yang masyarakat atau para ini, saya dengan kesempatan saat ini mungkin saya bermohon bisa melihat secara bijak lah, berpikir sederhana. Jangan berpikir negatif, polisi menangkap ujung-ujungnya seperti ini, nangkap duduk balapan. Kalau kita mau lihat yang sebenarnya memang susah kita cari yang balapan yang sebenarnya. Karena balapan itu ada 2 unsur. Yang balapnya dengan penontonnya. Betul. Nah, unsur kalau kita bicara hukum, kita terpenuhi unsur dulu. Tidak bisa unsur saja. Nah, ada pembalap pasti ada penonton, ada penonton pasti pembalap. Makanya kalau ketika dua-duanya diangkut, saya rasa ada masalah karena ini bagian dari unsurnya. Benar. Coba kalau nggak ada penontonnya, pasti kita nggak ada balap juga. Istilahnya saling terikat. Ada kaitan lah. Jadi saya mohon juga buat masyarakat kepada marilah kita sama-sama bijak melihat upaya-upaya yang kami lakukan selama ini. Baik, memang suasananya sudah momen Ramadan yang seharusnya kita mensucikan diri seperti itu, ditambah lagi ada pandemi yang perlu jadi perhatian serius kita. Sebelum saja Pak Haji, ada yang ingin ditanggapi dari statement Pak Kasal tadi? Saya sebenarnya sangat mengapresiasi kerja-kerja. Dari awal saya katakan bahwa saya sangat menghargai dan mengapresiasi kerja-kerja jajaran kepolisian, bukan saja di Parepare, hampir seluruh Indonesia. Cuma tentang itu Pak Kasat, ini kan yang perlu juga itu adalah peran serta orang tua. Anak-anak itu, kalau orang tuanya pembinaannya bagus, saya pernah kasih tahu teman, kenapa nak muncul tengah-tengah malam, itu cili-cili nasi dengan istilah begitu. Saya bilang tidak ada. Saya titip Pak Kasat, cucuku pun kalau misalnya dia malam, suruh saja kasih ke motornya Pak Kasat. Kalau dia balap. Karena peran orang tua itu sangat diharapkan. Jangan kita misalnya merasa gembira kalau anaknya jadi merasa bangga. Ada kan juga masyarakat seperti itu. Orang tuanya bangga kalau anaknya pembalap. Iya, kalau pembalap seperti Mas Rimas, alhamdulillah. Atau kalau Valentino Rossi. Tapi kalau dia Valentino Rossi misalnya, alhamdulillah. Tapi kalau dia balap di jalan mencelakai orang lain, mencelakakan diri sendiri, itu jadi masalah. Sama juga kalau kita bicara kontes COVID ini.
Seandainya yang bersangkutan, yang membangkang dalam artian tanda petik itu tidak menularkan dan tidak berdampak orang lain, ya biasa saja. Tapi ini dampaknya yang kita terima. Nah, itu yang perlu disadari. Jadi ini kan terakhir ya. Kita masih ada segmen Oh, selanjutnya. Sabar Pak Edi, masih panjang. Jadi itu yang saya anukan, kalau menyangkut balapan liar itu dengan ugal-ugalannya anak-anak itu, ini peran serta orang tua. Peran serta orang tua. Kalau anak melakukan penyimpangan di luar, itu peran orang tua itu hampir dikatakan 75%. Peranannya orang tua kalau ada anaknya yang mempunyai perilaku di luar yang mengganggu masyarakat. Iya. Baik. Ini catatan penting untuk kita semuanya ya, termasuk saya pribadi yang sudah punya anak yang pra remaja, ini penting konsen. Kita jeda dulu Pak Kasep, Pak Aji, tapi kita iklan dulu. Tetap bersama kami saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Erna Rashid Taufan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ketua BKMT Kota Parepare. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lama lagi kita memasuki bulan suci yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Dan tentu saja, usai Ramadan kita juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi tampaknya suasana Ramadan dan Idul Fitri kali ini akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab kita akan memasuki bulan Ramadan di tengah pandemi virus berbahaya COVID-19. Jika pada tahun-tahun yang lalu hari-hari Ramadan kita semarakkan dengan salat tarawih berjamaah di masjid-masjid, lalu menjelang Idul Fitri kita berbondong-bondong mudik ke kampung halaman masing-masing. Kali ini kita harus bersabar dan menahan diri untuk tidak melaksanakan itu semua. Islam mengajarkan kita harus lebih mengutamakan perlindungan diri dan orang-orang terdekat dari bahaya dibanding mengambil manfaat. Dalam hal ini salat tarawih dan mudik lebaran. Islam konsep ini dikenal dengan kaidah mencegah kerusakan atau bahaya itu lebih diutamakan dibanding mengambil manfaat. Larangan keluar rumah di tengah wabah yang melanda ini juga pernah diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga ada larangan meninggalkan tempat karena ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadits diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Dapat dijelaskan bahwa Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Sab, Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu.
Untuk itu menjelang bulan Ramadan yang mulia ini, saya menghimbau dan mengajak kita semua untuk sementara waktu melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing dan tidak mudik, guna menjaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dari bahaya virus mematikan ini. Apalagi sudah ada fatwa dari MUI untuk meniadakan penyelenggaraan sholat Jumat dan sholat berjamaah, termasuk sholat tarawih di masjid di wilayah terpapar wabah corona. Juga himbauan pemerintah yang melarang mudik dan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Saya Haja Erna Rashid Taufan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ketua BKMT Kota Parepare, mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah pemirsa di mana mereka berada, dialog yang cukup hangat ini penting memang sebenarnya untuk bagaimana Anda tidak bosan-bosan untuk mendengarkan instruksi, maklumat, entah apakah itu himbauan. Karena ini sebenarnya seperti katakan Pak Haji dan Pak Kasat, itu berimbas kepada kita. Tidak bermaksud sepakat, tapi kalau virus corona ini mungkin yang tidak nyaman dengan hal tersebut terkena dampak ke dirinya sendiri, it's okay. Tapi ini dari satu bisa menyebarkan ke puluhan orang. Nah, baik, ini sedikit bergeser dari tema kita, tapi saya rasa ini penting karena memang concern kita secara global, bukan cuma di pakai-pakai seputar pandemi. Ini Pak Haji, mungkin Pak Haji sebagai tokoh masyarakat ada kekhawatiran dan keprihatinan sendiri melihat banyaknya yang kita katakan tadi, yang sempat kita ungkapkan, mohon maaf, terendus demikian, yang seolah-olah tidak mengikuti, sedangkan mereka ini adalah role model yang menjadi inspirasi dari masyarakat kita. Konotasinya begitu. Silakan. Iya, inilah yang sangat saya sayangkan. Kalau kita misalnya ditokohkan atau mungkin saja dijadikan panutan, semestinya kita harus memberikan suri toladan kepada orang yang mengikuti kita. Jadi, tapi memang hidup itu lain-lain ya, lain-lain. Persepsi setiap orang itu beda-beda. Ada misalnya ketika tidak punya kesampaian terhadap sesuatu, kadang-kadang dia melakukan manuver yang mungkin dia sadari atau dia tidak sadari merugikan orang lain. Nah itu, jadi kita ini bermasyarakat macam-macam. Ada yang senangnya popularitas dengan menurut itu baik, padahal sesungguhnya di mata masyarakat itu tidak baik. Jadi kalau ada kelompok-kelompok masyarakat atau orang yang pernah ditokohkan atau mungkin saat ini sedang ditokohkan, kalau melakukan manuver-manuver yang tidak masuk akal, ya mungkin masyarakat bisa menilai. Contoh saja lah saya, kalau dia lihat orang, saya jarang tampil di mana-mana karena saya bekerja keras, dan saya jarang sekali mau mengharap sesuatu dari orang lain atau membuat manuver-manuver lain. Walaupun ini saya aktivis LSM, kalau ada pejabat di Parepare yang pernah menganggap bahwa saya pusingi atau datang ke Pak Kasat, udah berapa tahun izin Pak Kasat? Udah berapa tahun di Parepare? 2 tahun Pak. 2 tahun. Mungkin kalau pernah saya datang sekedar tapi tidak pernah, saya yakin tidak pernah menyusahkan. Tidak mau juga ada manuver-manuver yang saya lakukan itu. Misalnya katakanlah wali kota tidak pedulikan saya, katakanlah seperti itu karena kita ini aktivis LSM, ya toh? Iya. Oh saya bikin, carilah misalnya kita melenceng dari ini, tapi semua ada manfaatnya. Kalau misalnya saya wali kota misalnya kurang perhatikan saya, terus saya mau bikin manuver, itu udah baik.
Karena wali kota itu bukan kenalannya saja saya, bukan temannya saja saya, bukan dia urus saya. Nah, intinya berikanlah contoh yang terbaik. Kalau seperti DIK misalnya, DIK, masyarakat Parepare penalti karena sedikit tampil di TV Peduli. Nah, makanya kan gerak-geriknya kita itu kita ngawasi, benar yang dibilang itu apa namanya. Nah, sama juga kalau misalnya seorang ustaz atau ulama, kalau kita tokohkan, kita ikuti, kita kan lihat dari kesehariannya. Nah, jangan misalnya kalau nanti dalam keadaan tenang, baru pikirannya juga tenang, ya kan? Kalau kondisinya baik, pikirannya juga baik. Tapi ketika kondisi tidak menguntungkan atau posisi tidak menguntungkan, maka dia bikin manuver. Nah, itu kan tidak baik seperti itu. Tidak baik seperti itu. Nah, saya sering sampaikan sama teman, Mas Sawogi kan bukit cigi semua pakai saya. Menyambut itu. Saya bilang aja, ya menikah saya ini orang pekerja. Anda masih tidur di rumah, sudah ada di bawahnya pohon main domino. Saya sudah ada di daerah lain, pertaruhkan nyawa. Masuk ke pertaruhkan nyawa, kalau bawa kendaraan sedikit kita lengah, bisa kita celaka. Nah, jadi intinya itu bekerja untuk memperbaiki hidup. Perlu juga kita, kalau kita orang tua, berlakulah sebagai seorang orang tua. Kalau kita misalnya polisi, bertindaklah sebagai seorang polisi. Nah, kalau kita ustaz, ya cerminkanlah diri sebagai seorang ustaz. Makasih banyak. Dalam sekali. Baik, bagaimana kemudian ini? Kita melihat kembali lagi tema kita, bagaimana arus lalu lintas antar provinsi ini Pak Kasat, ditambah juga masukan-masukan yang sangat berarti dari Pak Aji di situasi pandemi ini, karena mungkin saja seperti saya katakan di segmen sebelumnya bahwa tidak sedikit, masih banyak masyarakat, dan kita melihat di berita ada yang nebeng di mobil di mobil tronton, ada yang nebeng di mana, bahkan ada yang nekat masuk di penggilingan semen. Ya. Itu bagaimana bentuk istilahnya pengamanan, karena menurut saya itu sudah mungkin saking kangennya pulang seperti itu. Apa ada temuan sejauh ini melalui wilayah hukum Parepare? Ya, jadi untuk kami di wilayah Parepare sampai sejauh ini kami belum menemukan hal yang seperti itu. Ya, cuma kami memang melihat selama ini dari media sosial saja ya, ada yang dari WA segala macam, Instagram, itu terjadi di beberapa daerah. Itu alhamdulillah di wilayah Sulawesi Selatan khususnya Parepare sampai sejauh ini kami belum menemukan. Nah, cuma dalam proses pengamanan arus lalu ini ada juga beberapa yang perlu kami sampaikan bahwa aparat kepolisian dibantu dengan TNI dan stakeholder yang lainnya melaksanakan pengamanan arus ini itu bertindak selaku pengawas. Nah, pengawas itu dalam artian kami menempatkan pos-pos checkpoint yang ada di masing-masing wilayah. Baik. Di Parepare ini kami sudah membentuk 3 pos checkpoint ya, namanya pos operasi ketupat checkpoint, di mana isinya itu adalah pos terpadu gabungan semua instansi yang terkait ya, ada kepolisian, ada TNI, ada dari Pomabri, kemudian dari Dinas Kesehatan, BPBD, kemudian yang lain terlibat semua, termasuk aparat setempat seperti di puskesmas di wilayah masing-masing dengan lurah dan camat. Nah, dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, pengawasan ini, kami mengawasi kegiatan arus lalu lintas, makanya kita lakukan penyekatan karena sudah ada instruksi dilarang mudik. Nah, kita alihkan arus yang ada di wilayah Parepare. Nah, jadi arah yang dari Makassar masuk Parepare itu kita tempatkan pos checkpoint 1 di pertigaan Jalan Bawah Masepe dengan pertigaan Jalan Nurdin Kasim kalau nggak salah, depan terminal induk itu. Okay. Nah, kita arahkan ke jalur lingkar yang mengarah ke Pinrang maupun ke Sidra. Jadi di samping kita mengarahkan kendaraan ke arah ke sana, kita juga melakukan pengecekan suhu tubuh. Nah, supaya kita
mau mendeteksi orang-orang yang masuk wilayah Parepare ini, kita bisa nyatakan amanlah dari virus corona. Kemudian ada juga yang dari arah Pinrang, itu di jalan Muhammad Arsad, ya, pertigaan Stein, itu juga dari Pinrang kita filter. Yang dari Pinrang masuk Parepare tidak semua langsung masuk ke Parepare, kita filter, kita lakukan penyekatan di situ, checkpoint, kita arahkan masuk ke atas jalan Stein. Begitu juga pos yang ketiga yang di Lempade, itu di Pos Soreang, Pak. Itu arah yang dari Sidrap masuk Parepare. Jadi kegiatan ini bentuknya pengawasan. Merujuk dari Permen Perhubungan nomor 25 tadi itu, yang mengawasi kegiatan mobilitas kendaraan yang melalui. Nah, dalam proses kegiatan ini ada beberapa kendaraan yang bisa melintas, jadi tidak semua kendaraan dilarang. Nah, kecuali kendaraan-kendaraan yang diperbolehkan melintas itu adalah kendaraan yang milik instansi pemerintah, itu TNI Polri, termasuk itu logistik dalam keadaan bertugas, kemudian kendaraan logistik, ya, karena ini penting untuk kebutuhan pokok masyarakat, ini tidak boleh terhambat, ini harus wajib. Jadi kendaraan-kendaraan yang membawa sembako logistik itu wajib kita bahkan kita kawal sampai ke tempat tujuan, supaya kita pastikan supaya ini sembako ini sampai ke tujuan dan tepat sasaran. Betul. Kemudian kendaraan ambulan, kendaraan pemadam kebakaran, emergensi, kemudian kendaraan petugas COVID yang menggunakan kendaraan untuk mobilitasnya itu diperbolehkan. Jadi ada beberapa kendaraan yang diperbolehkan, tapi ada juga beberapa kendaraan yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh tadi itulah seperti misalnya kendaraan umum. Yang seperti kita lihat biasa kalau ada bis-bis yang melintas, Pak, dari Makassar ke Toraja, itu untuk sementara dibekukan. Termasuk angkutan kota juga. Angkutan kota ini, karena angkutan kota kita berpikir ini paling mudah terjangkit dan terpapar. Karena apalagi sekarang transmisi lokal ya. Transmisi lokal, betul. Bayangkan dalam satu angkutan saja itu bisa memuat 10 orang di belakang, Pak. Betul. Dengan jarak yang saling berdekatan. Jadi memang transmisi lokal yang banyak sekarang yang dominan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, upaya-upaya kami dalam kegiatan pengamanan arus lalu dalam kondisi masa pandemi ini. Baik. Kita jeda dulu Pak Haji, sampai Pak Kasat izin saudara tetaplah bersama kami, sama saya akan segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan serta pembebasan dari api neraka. Saya Haji Pangerang Rahim, Wakil Wali Kota Parepare, atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah daerah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mari kita bersama-sama seluruh potensi masyarakat secara sadar dan disiplin untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara menjauhkan diri dari kontak fisik dan menghindari kerumunan orang banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dan kita sudah tiba di segmen terakhir untuk edisi kali ini ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Kasat, yang terakhir himbauan kepada pemirsa di rumah untuk mengindahkan tidak bosan-bosannya kita menyampaikan sebagai perpanjangan tangan dari maklumat Kapolri di tengah pandemi yang belum ada sebenarnya kapan berakhir. Silakan. Ya baik, pada kesempatan kali ini kami mengimbau ya kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Parepare, marilah kita sadar diri, lihat situasi yang ada. Kalau Bapak merasa yakin sehat, belum tentu jaminan, Pak. Jadi sadar. Lihat semua anaknya, istrinya, keluarganya, patuhi aturan pemerintah, anjuran pemerintah patuhi. Kalau sudah jelas nyatakan tidak usah berkeliaran di luar, tidak usah lama.
Mari sama-sama kita memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Biarlah kami aparat ini yang bekerja di lapangan dengan bapak-bapak ibu sekalian di rumah saja, itu sudah membuat kami juga merasa ada kepuasan lah, ada keterbantu lah. Biarlah kami yang mengurusi semua ini, artinya karena memang sudah tugas pokok kami seperti itulah Pak. Jadi bentuk bantuan ke kami berharap semua lapisan masyarakat patuhi anjuran pemerintah, baik dalam kondisi pandemi corona ini maupun dalam kegiatan bulan suci Ramadan. Karena dalam bulan suci Ramadan juga banyak kegiatan penyakit masyarakat yang muncul. Antisipasi juga pencurian, antisipasi balapan liar. Ya, makanya rekan-rekan semua, masyarakat semua di rumah saja untuk mengantisipasi wilayahnya masing-masing. Dengan Anda di rumah, kami di lapangan, kami bekerja, itu sudah pencapaian yang sangat luar biasa. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Iya, ini kita menjadi polisi untuk diri kita dan keluarga kita seperti itu. Terakhir Pak Haji, ada yang disampaikan secara keseluruhan, bukan hanya persoalan lalu lintas saja, tapi Bapak Haji sebagai tokoh masyarakat yang menginginkan yang terbaik, karena Pak Haji itu prinsipnya saya selalu ingin memberikan yang terbaik kepada pare-pare yang kita cintai bersama. Terima kasih. Jadi ini kan semua berawal dari kesadaran. Apapun yang kita lakukan itu berawal dari kesadaran. Saya tegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik, ikutilah peraturan. Himbauan itu termasuk juga salah satu di dalamnya aturan, walaupun mungkin tidak ada tindakan atau hal-hal yang dianukan. Kalau kita orang tua, jadilah orang tua yang baik. Kalau kita polisi, jadilah polisi yang baik. Kalau kita penyiar, jadilah penyiar yang baik. Intinya itu kesadaran. Apalagi kalau kita seorang ustaz, jadilah seorang ustaz yang baik. Artinya janganlah kita mengeluarkan pandangan-pandangan yang selalu menyalahkan sesuatu yang publik. Pemerintah sudah katakan itu baik. Karena orang tua pada dasarnya, orang tua gila kalau ada, saya sampaikan orang tua gila kalau ada yang menghendaki anaknya ke jalan yang tidak baik. Begitu juga pemerintah. Kalau dia sudah melarang kita, berarti plus minusnya itu sudah terpikirkan. Kalau kau keluar dalam kondisi adanya pandemi, nanti kau begini. Siapa tahu. Jadi apa yang dibilang Pak Kasat bahwa jangan lihat saya sehat. Tidak mungkin misalnya tidak ada penyakit. Apalagi kalau menyangkut COVID-19 ini ada juga orang tanpa gejala. Nah yang lebih itu, kenapa pemerintah himbau? Karena bisa menularkan kepada yang lain. Masjid kita untuk sementara jangan dulu beribadah berkumpul di masjid, karena majelis ulama itu mungkin sudah berpikirkan, ini bukan mungkin ya, sudah berpikirkan bahwa ada rekomendasi dari tim kesehatan, penularan COVID itu rentan kalau kita berkumpul, jadi kita dilarang berkumpul. Tapi yang sangat disayangkan itu deh, yang saya katakan sangat disayangkan, marilah masyarakat Parepare semua memposisikan diri. Kita posisikan diri. Kalau perlu kita berikan contoh yang terbaik kepada siapa saja. Ini yang terbaik. Saya tegaskan, kalau Anda guru, jadilah guru yang baik. Kalau saudara mubalik, jadilah mubalik yang baik. Jangan berikan misalnya guru, kalau kita guru memberikan ajaran yang salah. Kalau kita mubalik, ikut menjustis atau mengalihkan itu himbauan, mengalihkan itu fatwa. Nah, dari awal kan saya katakan, ini terakhir deh saya katakan. Iya. Walaupun benar, kalau kita selalu mencari alasannya untuk disalahkan, pasti salah. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia salah, kalau kita selalu carikan pembenar untuk dijadikan benar, pasti juga
akan muncul pandangan yang berbeda-beda. Baik. Nah, silakan masyarakat menilai bagaimana seorang Kasalantas, bagaimana seorang DIK, bagaimana seorang Haji Aisudin. Jadi biarkan dia menilai apakah saya punya tujuan bicara di sini, tidak ada. Kalau misalnya saya melakukan perlawanan, mungkin ada tujuanku supaya wali kota misalnya panggil Kak. Nah, itu kan tidak seperti itu. Janganlah mengharap sesuatu yang apa Anda lakukan. Terima kasih banyak deh. Baik, luar biasa. Tadi ada himbauan dari Pak Kasat, kemudian juga ada penyampaian dari suara hati Pak Haji ya, sebagai orang yang mencintai Parepare dan pemerintah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, kementerian itu adalah ulil amri sebenarnya. Pemimpin kita, siapa lagi yang mau kita dengar kalau orang-orang ini tidak kita dengar ya. MUI, kemudian dari TNI, Polri ini bukan orang per orang, ini kelompok yang dipercaya untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Ini kerja-kerja umat sebenarnya. Dan saya kira apa yang telah difatwakan, maklumat yang telah dikeluarkan tidak usah lagi dipertentangkan. Yang perlu adalah mari kita jalankan. Seperti itu. Baik, semangat Pak Haji ya. Iya. Pak Kasat sehat terus. Salam buat keluarga Pak Haji. Nanti kita jalan-jalan ke rumah ya. Ya, saya tunggu. Siap. Baik, saudara luar biasa sekali kamu saya pada pagi hari ini. Saya berharap di kesempatan yang lain Pak Haji, Pak Kasat kita bisa duduk lagi bareng, bertemu bersama pemirsa di rumah, sama-sama kita menyemangati. Sekali lagi saya ingin mengulangi, meskipun kita tidak bersalaman bukan berarti kita tidak berteman. Mari kita saling menguatkan tanpa harus bergandengan tangan. Kita di rumah saja ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.